hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, nggak semua kondisi serius itu datang dengan membawa gejala. Kadang tubuh hanya memberi sinyal kecil, singkat, lalu ya hilang begitu aja. Tekanan darah tinggi, bagian tubuh terasa lemah. Seringkali kita menganggap semuanya baik-baik aja. Padahal bisa jadi itu adalah alarm awal tubuh kita. Seperti narasumber kita hari ini, Pak Makmur, usianya 58 tahun. Sebelumnya nggak pernah melakukan cek kesehatan. Hingga akhirnya di usia 53 tahun, ia terkena serangan stroke. Tangan dan kaki kirinya lemah. Punggung di bagian kiri berasa ditarik-tarik. Aduh, Pak, nggak kebayang sih. Di titik itulah Pak Makmur sadar bahwa kesehatan adalah yang paling utama bagi hidupnya. Ia pun mulai menjaga pola hidupnya dan rutin menggunakan teknologi laser. Gitu dong, Pak. Pak, Bu, saya cuma ngingetin, yang menentukan itu bukan seberapa besar gejalanya, tapi seberapa cepat kita meresponnya. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Satu pesan yang kuat dan dalam dari Bang Rahman Afri, rekan saya. Terima kasih, Bang. Stroke bukanlah akhir dari segalanya. Satu lembar cerita sedih tidak harus membuat kita menutup seluruh halaman buku. Kita baca dulu sampai akhir. Pemirsa, tetap semangat. Inilah program Go Healthy, kami dedikasikan untuk Anda. Coki Sitohang dengan Mas Boy, Mbak Preti, kangen dengan mereka, nanti mereka muncul bersuara pada waktunya. Dan satu orang yang saya harus ucapkan selamat pada saat nanti on cam beliau dilihatkan, orang yang berhasil melampaui kekurangannya, bahkan malapetaka yang ada di masa lalunya. Anda harus simak wawancara saya. Sebelum lebih jauh, seperti luar biasanya, ada info sehat yang patut Anda simak. Berapa kali kami ingatkan, kami harap setiap orang yang diingatkan kapok. Artinya menjadi lebih mawas diri. Sebab faktanya begini, stroke terjadi bisa tanpa gejala alias silent stroke. Mbak Preti? Jadi kalau misalnya pemirsa dengar kata stroke, biasanya pasti identik dengan disabilitas, gangguan bicara, lumpuh atau lemah layu pada satu sisi tubuh. Tapi tahukah Anda bahwa stroke itu bisa loh terjadi tanpa gejala? Kondisi tersebut dikenal dengan istilah silent stroke. Biasanya pasien diketahui mengalami silent stroke ini pada saat pemeriksaan kesehatan. Dilakukan CT scan dan MRI otak, ditemukan secara insidental, oh ada sumbatan nih. Walaupun silent stroke ini gak ada gejala, tapi dampaknya penurunan daya ingat, gangguan konsentrasi, resiko demensia vaskular meningkat tajam. Bahkan berdasarkan studi, seseorang yang mengalami silent stroke ini beresiko mengalami stroke yang lebih berat hingga 2-4 kali lipat. Nah, siapa saja sih yang beresiko mengalami silent stroke? Pasien hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, orang yang merokok, yang obesitas, atau yang memang menjalankan pola hidup tidak sehat. Jadi, untuk Anda yang termasuk salah satu dari kelompok yang tadi saya sebutkan, beresiko mengalami silent stroke, harus lebih waspada. Cek kesehatan Anda secara rutin, terapkan pola hidup sehat, dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Terima kasih Mbak Preti. Ini salah satu produk yang akan bercerita bagaimana perjuangannya setelah mengikuti nasihat dengan bijak, mau take action, pulih,
dari risiko-risiko yang berat. Amang, makmur, pidayan, tobing. Betul. Benar sekali Pak Coki. Lebih sehat dulu apa sekarang? Saya rasakan lebih bersehat sekarang setelah menggunakan laser. Dulu pernah kena stroke Amang ya? Iya benar sekali. Hampir kita nggak bisa berjalan pada saat itu, tapi saat sekarang sudah hampir sempurna lah pemulihannya Pak. Pak Makmur mengalami serangan stroke. Waktu itu yang hancur pasti bukan hanya beliau, tetapi juga orang-orang terdekatnya. Tetapi sekarang kita akan bicara sisi positifnya dulu. Kesehatannya meningkat setelah pakai laser. Apa perbedaannya Bapak? Kalau perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan laser ini, Iya. saya rasakan menggunakan intranasalnya, saya mengalami ketidurannya sempurna. Tidurnya sempurna? Sempurna. Dan keduanya asam urat tadinya tinggi sampai 10 atau 12, sekarang udah sampai 6. Kita cek tadi barusan ini hari. 6 saja. Bagus, Iya. bagus. Amang, memang dulunya susah tidur sebelum pakai laser itu Amang? Waduh, jatah saya tidur kalau kena stroke pada saat menggunakan laser hanya 2 jam saja sehari semalam tuh. Sebelum pakai laser? Iya, sebelum Hanya menggunakan 2 laser. jam? 2 jam saja setiap malam tuh. Kalau secara nilai ekonomisnya Pak, kalau dibilang bayar 150.000 satu malam, masa bisa nyenyak tidur 6 jam, saya bayar Pak. Ternyata dengan menggunakan intranasal ini, saya sempurna tidurnya Pak. Ini saya baru juga mendengar semangat dari orang yang bangkit dari stroke-nya nih, Mas Boy, Mbak Preti. Langsung dia nembaknya itu ke intranasal. Ya. Intranasal itu pemirsa adalah ekstensi bagian di perpanjangan teknologi laser ini yang dimasukkan ke rongga hidung. Apalagi perbedaannya setelah pakai laser? Kolesterol saya sempurna terjaga, asam urat turun, pola tidur saya sempurna. Itu aja yang saya alami menggunakan laser ini. Cerita Bapak ini bisa diadu dengan ceritanya orang rumah. Orang rumah pasti menyatakan yang sama ya dengan Ya Bapak? pasti sama karena juga dia mengalami ngecek dia menggunakan alat itu Pak. Wow, Iya. itu kena stroke. Bapak pasti lemesan Pak ya dulu ya? Lemah benar sekali Pak Coki. Ini Pak Makmur sengaja tampil energik atau seperti ada dorongan dari dalam? Ya karena kemampuan kesehatan saya maka bisa berubah jadi begini Pak. Tapi waktu dulu kena stroke itu otomatis gairah hidup itu turun ya Pak ya? Ya kayak gempa bumi yang skala Richter paling tinggi lah Pak di tekanan saya pribadi Pak. Tapi Pak Makmur, saya Ya. pengen lebih daripada sekedar yang dirasa-rasa. Kalau Bapak merasakan, Bapak bugar ya? Kalau sekarang saya sementara ini saya bugar, nggak ada masalah. Baik bergerakan, baik dalam berjalan, nggak pernah limbung lah. Maksudnya kayak sempoyongan nggak. Aman-aman. Kita lihat ya, ini saya senang sekali melihat hasil pemeriksaan dari Pak Makmur. Iya. Dan di sini yang pertama kita bahas adalah asam uratnya. Pada saat kedatangan pertama kali asam uratnya masih sangat tinggi, ada di angka 9,5. Padahal pada pria seharusnya di bawah 7. Nah tadi setelah mengikuti anjuran dari para praktisi, patuh berobat, pola hidup sehatnya diperbaiki, pakai lasernya secara rutin. Nah, asam uratnya sudah terkendali, ada di angka 6. Apresiasi besar. Senang sekali juga nih melihat tensinya yang semakin terkendali. Wow. Pada saat kedatangan pertama kali tensinya masih tinggi, waktu itu ada di angka 145/91. Tapi tadi pada saat diperiksa ada di angka 122/76. Keren. Keren. Ada 2 faktor risiko terjadinya komplikasi ulang yang ditekan, bahkan dalam posisi dikendalikan. Bapak ini dalam fase apapun mimpi Bapak saat ini, saya yakin dan percaya Bapak mampu untuk menuju ke sana, Pak. Karena modal kesehatannya sudah di tangan. Pergerakannya Bapak bagaimana sekarang, Pak? Kalau pergerakan untuk sempurna kita sudah mulai maksimal sampai sekitar 95% Pak. Yang bagian mana, Pak, yang paling signifikan? Yang paling lemah itu Pak posisi ke sebelah kiri tangan saya nih Pak. Ah, Ah ini. ini Tapi masih- kalau dulu ngangkat gini aja susah. Sekarang ini Pak udah mulai mengarah, tinggal masalah olah gerak lagi nih Pak nih, motorik. Kalau perintah Pak, udah bisa perintah gini Pak nih. Tadinya nggak bisa ya, Pak Makmur? Tadi sama sekali belum bisa, ini udah bisa gini lah nih. Ibaratnya orang nyalam aja udah bisa nih Pak nih. Tapi itulah kejadiannya Pak sementara ini. Saya lihat juga di kulitnya Bapak warnanya juga sudah semakin cerah ini, Mbak Preti, Mas Boy. Dari Bapak sendiri merasakan demikian untuk tangan kiri Sebelum Bapak? saya menggunakan laser ini, tangan saya ini ada kelemahan di sini, kulitnya mati, kering.
Kalau Bersisik sekarang gitu ini ya, Pak, ya? sudah mulai glowing. Bagus nih, keren juga nih, Pak, istilahnya, Pak. Nah, pertanyaannya kok bisa ya dari bersisik jadi glowing? Ya karena jawabannya satu, Pak, aliran darahnya sudah lancar. Ya. Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Pak Makmur ini juga ada pemirsa yang tadi mengikuti acara ini tentunya pengen juga ya Anda pernah menderita stroke, pasca stroke, kemudian bisa kembali pulih, kembali beraktivitas seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Makmur. Jadi tentunya salah satu upaya yang dilakukan Pak Makmur adalah penggunaan teknologi laser secara konsisten. Jadi teknologi laser ini adalah suatu teknologi yang menggunakan low level laser terapi, pemirsa. Digunakannya di pergelangan tangan kiri, kemudian dia akan menyinari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kiri kita, dan kemudian dia akan meningkatkan kadar nitric oxide, suatu zat yang membuat elastisitas di pembuluh darah menjadi lebih bagus, lebih elastis. Dengan begitu maka tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Seperti tadi kita lihat hasil-hasil pemeriksaan tekanan darah dari Pak Makmur ya, yang tadi tensinya itu di atas normal di 160-an sekitar itu, kemudian menjadi normal di 120-an. Artinya ini bisa memperkecil risiko untuk terjadinya stroke berulang. Jadi sekali lagi, kalau Anda pernah stroke, ada risiko kalau Anda tidak kendalikan tekanan darah Anda terjadi stroke berulang. Ya, jadi ini kadang kondisinya jauh lebih parah, lebih berat, dan kemudian membuat kualitas hidup Anda juga akan semakin menurun. Ya, jadi sekali lagi, stroke bukan akhir dari segalanya. Upaya yang dilakukan tetap menjalankan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Makmur. Dan salah satu manfaat yang sudah dirasakan, terbukti secara data dari Pak Makmur adalah asam uratnya terkendali. Dari yang tadinya 9,5 turun jadi 6. Kok bisa ya pemirsa? Karena teknologi laser ini mengoptimalkan proses pembakaran tubuh sehingga lebih banyak asam urat yang dirubah menjadi energi. Energinya meningkat, asam uratnya terkendali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan menggunakan teknologi laser, aliran darah menuju ke organ ginjal menjadi lebih baik. Sehingga asam urat yang tadinya numpuk di pembuluh darah, ini bisa dikeluarkan, dibuang secara bertahap. Jadi ingat ya pemirsa, kalau stroke itu bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Contohnya Pak Makmur, setelah mengikuti anjuran dari para praktisi, patuh berobat, menerapkan pola hidup sehat, dan menggunakan teknologi laser, terbukti tensi asam uratnya terkendali. Dan juga pergerakannya menjadi lebih baik sehingga Pak Makmur bisa menjemput pulih secara optimal. Generasi muda Indonesia ini waktunya melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai tensinya ketinggian. Kolesterol, asam urat, gula darah tidak terkendali, bahaya, ujungnya komplikasi. Sebelum itu terjadi, pakai AccuLaser. Ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten dalam satu alat. Teknologi laser intranasal yang tadi selalu dipuja-puji oleh Pak Makmur, manfaatnya sudah beliau rasakan. Dan yang terakhir adalah NMES. Ada 3 hal ini. Neuromuscular Electrical Stimulation yang terakhir. Anda butuh ini. Keluarga Anda membutuhkannya. Segera gunakan secara rutin untuk mencegah serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Pesan di Gogomall, AccuLaser dapat dijangkau lewat nomor yang muncul di layar kaca. Ini nomor resmi. Saya ingatkan pada Anda bahwa ada fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Cukup sisihkan Rp20.000 per hari, maka ada sesuatu yang berharga Anda pegang untuk hidup Anda saat ini dan investasi masa depan kesehatan Anda. Segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan.
Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tolong kasih tahu ke keluarga kita, sahabat kita yang baru saja mengalami stroke dan sedang melakukan upaya pemulihan. Ada satu teknik namanya gerakan sit to stand supaya terlatih keseimbangannya. Begitu ya, Mas Boy? Ya, betul sekali Bang Coki. Jadi pemirsa, para penderita stroke atau penyintas stroke ini biasanya punya masalah dengan kelemahan pada anggota gerak tangan maupun kaki. Nah, latihan sit to stand exercise ini adalah suatu bentuk latihan untuk mengembalikan kekuatan otot kaki, kemudian untuk mengembalikan keseimbangan dan juga untuk meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas secara mandiri. Ya, ini kita sebut sebagai sit to stand exercise ya. Gerakannya seperti begini pemirsa. Jadi Anda duduk, jadi tidak bersandar di belakang, tapi Anda maju sedikit ke arah depan. Kemudian tangan diletakkan di atas paha Anda, kaki dibuka selebar bahu. Kemudian condongkan badan ke depan, dan dengan bantuan kaki Anda usahakan untuk berdiri secara perlahan. Ya. Kalau memang belum kuat, ya Anda bisa bantu dengan tangan Anda memegang pegangan pada kursi atau dengan tumpuan tangan pada paha Anda. Ya, Anda lakukan ini untuk melatih tadi kekuatan otot kaki, kemudian untuk melatih keseimbangan dan juga untuk membuat kemampuan Anda bisa melakukan gerakan secara mandiri. Ini Anda bisa lakukan ya 10-15 hitungan 3 set ya, setiap harinya Anda lakukan. Dengan begitu harapannya buat para penyintas stroke, pasien pasca stroke, otot-otot kakinya bisa terlatih lebih kuat lagi. Sit to stand exercise. Sebenarnya kalau bagi saya sebagai orang yang sehat, suka olahraga, ini juga latihan sehari-hari. Ya. Pak, Bapak pasca stroke, saya sehat-sehat saja. Mari kita sama-sama melakukan ini, Pak. Jadi ikutin arahannya tadi Mas Boy. Dua kaki kita selebar bahu, agak ke depan, maju lagi sedikit Bapak. Iya, kakinya sudah setara. Kemudian pelan-pelan kita berdiri, pelan saja. 3, 2, 1. And lurus. Dan kita kembali turunkan pelan-pelan. Bokong dulu turun Pak, seperti squat. Ya. Yang kedua Pak, kita usahakan lagi. 1, 2, 3. And that's right, sir. And now sit down, back again. And Pak, ini kalau benar-benar dilakuin, hamstring kita terlatih. Ya. Quadriceps. Paha depan terlatih. Otot perut juga. Otot bokong juga. Perut. Bapak latihannya seperti ini sehari-hari? Iya, pertama kita stroke memang begini cara latihannya Pak nih. Belajar berdiri dengan stand up gitu Pak. Ini. Kalau bisa tampil bertahan begini Pak lama nih. Nih. Ya. Jadi kayak squat jadi. Iya, kayak squat. Naikkan saat, Tahan tengah-tengah dia Pak. tahan, bahkan ketika turun. Iya. Gitu kan? Nah pemirsa, apresiasi ya sama beliau ya, hebat ya. Sekali lagi ya, tepuk tangan. Keren. Pak Makmur. Ya. Kembali lagi ngomongin tentang tidur. Betapa pentingnya tidur ya Pak ya. Bapak bisa dapat kualitas tidur berapa jam sekarang sejak pakai laser Pak? Saya sejak tidur dari jam 10 malam memulainya sekitar 6-7 jam sempurna lah tidurnya Pak. Makanya kemudian hari pagi itu saya bangun, tenaga saya sempurna Pak. Jadi saya berolahraga pagi, bersepeda, saya bersepeda Pak, menggunakan sepeda. Sepeda kecil, mampu Udah saya bisa Pak. naik sepeda Bisa, Bapak? bisa. Oh bagus dong Pak, Iya. koordinasinya. Iya. Bagian lengan kirinya Bapak yang masih perlu dilatih, ini bisa dibantu sama NMES ya? Betul, bisa dibantu dengan teknologi NMES. Bapak pernah dengar teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan di alat kesehatan berpaten ini? Kalau sementara ini saya menggunakan efektifnya masih laser. Jadi yang NMES ini, Neuromuscular Electrical Stimulation, bisa diletakkan pada area otot yang ingin dilatih. Contohnya nih Pak, Bapak kan lemahnya di sisi kiri. Jadi fokus nih bisa ditaruh di lengan bawah, lengan atas.
di paha depan, paha belakang, di bagian betis, punggung maupun pinggang. Nantinya akan ada stimulus yang diberikan pada otot tersebut sehingga terjadi pergerakan pasif. Nah, pergerakan pasif ini akan membuat jalur baru agar perintah dari otak ke otot ini bisa nyampe. Sebuah kondisi yang disebut dengan neuroplastisitas. Jadi dibentuknya jalur-jalur baru yang dilakukan oleh sel saraf yang masih sehat menggantikan yang dulunya dilakukan oleh sel saraf yang sudah sakit. Jadi ketika memerintahkan instruksi ke otot, ini bisa nyampe nih Pak dengan baik. Pergerakannya jadi lebih baik, ototnya jadi lebih kuat. Nah, dengan otot yang lebih kuat, pergerakan yang lebih baik, nantinya gula darah, kolesterol, asam urat juga jadi lebih stabil. Jadi nanti Bapak bisa pakai yang ada NMES-nya Pak. Jadi satu kesatuan. Dari sisi darah dan pembuluh darahnya diperbaiki, intranasal untuk area kepala, NMES untuk saraf dan otot. Seperti itu Pak. Jadi pemirsa, kita lihat nih angka hasil pemeriksaan yang kita lakukan atau kita periksa pada Pak Makmur ya. Kita lihat di sini kita dapatkan angka kadar kolesterolnya ya, angkanya ini di angka 188. Wow. Yes, Di bawah 200. 200. Ya, kita lihat juga kadar gula darahnya di 98. Angka ini juga baik. Keren. Dua Ya. angka tadi sebenarnya dulu berantakan ya Pak Makmur ya? Wah, Masih di ingat luar daripada standar Pak. Bapak masih ingat Angkanya. berapa waktu itu kadar gula darahnya? Kalau gula darah, Ya. saya sekitar 210. 210. Iya, Oke, sekarang sudah angkanya bisa 200. 200. Oke, Iya. kemudian Kolesterolnya kolesterolnya Kolesterol 220. 220. Sekarang 188. Terkendali ya Mas Boy ya? Iya. Bapak betul-betul mengubah pola hidup ya selama ini ya Pak ya? Ya, karena kita takut kena serangan kedua, saya harus lebih efektif dan mencegah jangan sampai terjadi berulang kembali gitu Pak, keduanya. Memang apa sih janji Bapak kepada keluarga Bapak? Sampai Ya. Bapak mau berjuang sejauh ini? Dengan umur segini kita masih bisa bermanfaat di tengah-tengah keluarga Pak, maka saya harus pulih begitulah. Maka saya efektif menggunakan laser ini Pak. Kepada anak saya juga saya manfaatkan, berfungsi sekali Pak. Kalau terjadi sinusitis, saya pakai sama dia, bermanfaat sekali penggunaannya Pak. Sinusitis. Sinusitis. Iya. Anakmu mengalami sinusitis maksudnya? Ya, sedikit mengalami apalah dia di intranasal hidungnya ini. Ya. Mesin-mesin gitu Pak, karena kalau dia pakai dia aman dia Pak. Jadi di rumah itu yang pakai intranasalnya Pak Makmur, Dengan putri saya. putrimu juga. Iya. Dan putri pun merasakan manfaatnya karena ada Manfaat. sinusitis. Iya. Jadi nggak pernah kambuh lagi nih sinusnya. Sementara ini enggak Pak. Ah, syukurlah. Puji Iya, Tuhan. amin. Istri udah pakai juga. Istri enggak Pak, karena enggak ada gejala ya Pak. Nah, Justru Boy, ya, tolong ini ingatkan sebenarnya Mas teknologi Boy. laser ini digunakan tidak hanya untuk yang sakit saja atau yang pernah mengalami komplikasi, tentunya juga bisa dimanfaatkan untuk yang masih sehat-sehat, Ya. ya, artinya untuk mencegah. Dan kemudian saya juga mau mengapresiasi tadi dengan pola tidur ya, dengan penggunaan teknologi laser ini kan yang digunakan di pergelangan tangan dan juga digunakan di rongga hidung atau intranasal, itu dia ada sinar kuningnya. Ya, jadi kalau kita lihat teknologi laser ini kan ada laser merah, ada sinar kuning dan ada sinar biru. Ya, sinar kuning ini yang membuat tubuh kita menjadi lebih rileks, lebih enjoy dan kemudian membuat tadi hormon melatoninnya lebih optimal lagi sehingga kualitas tidurnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi penggunaan teknologi laser ini bisa mencakup seluruh sistem dalam tubuh kita ya, dan yang intinya adalah menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap bagus dan khususnya untuk penderita stroke mencegah jangan sampai kemudian terjadinya stroke berulang. Betul sekali. Jadi kalau misalkan pada penyintas stroke ada 4 target utama dalam pengobatan. Yang pertama adalah memiliki pergerakan yang lebih baik agar bisa mandiri. Lalu yang kedua adalah mengendalikan faktor pemicu seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Dan yang tiga, mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dari penyintas stroke itu sendiri. Keempat-empatnya sudah dirasakan manfaatnya oleh Pak Makmur. Pergerakannya lebih baik, faktor pemicu serangan stroke terkendali, kualitas hidupnya lebih baik, dan tujuannya adalah mencegah terjadi serangan stroke berulang. Didapatkan setelah menggunakan teknologi laser. Jadi kalau Pak Makmur bisa, berarti Anda pemirsa yang saat ini sedang berjuang pulih dari stroke juga pasti bisa. Pemirsa, saya ingin rangkum sejenak karena Pak Makmur hafal kondisi dia dulu dengan sekarang.
Dulu tensi Bapak sebelum pakai laser ada di berapa? 180 itu hal biasa. Astaga. Sampai 130. Sekarang udah sempurna, Pak. Sekarang di berapa? Terakhir kita cek. Tadi terakhir dicek 120/70. Mantap. Satu. Tensinya turun dari 180 ke angka 120. Itu yang dikejar setiap orang berapapun usia mereka. Berapa kolesterolnya Pak Makmur dulu waktu masih berantakan? Kalau masih berantakan 210, sekarang di bawah 100 sudah, Pak. Setelah menggunakan teknologi laser, kami tadi lihat angka kolesterol di 188. Tepuk Iya. tangan untuk beliau. Dua lagi. Gula darah sebelum dan sesudahnya berapa, Pak? Kalau Sesudah sebelumnya pakai saya laser. masih di antara 190 180 lah, Pak. Iya. Sekarang di bawah 100. Sudah di bawah 100. Iya. Dan yang terakhir, asam urat Bapak dulu berapa paling tinggi? Asam urat paling tinggi 12,6, sekarang udah 6, sekian. Sudah Bahkan normal. tadi 6. Sudah normal. Sudah bagus. Cerita hari ini adalah kisah nyata dari Pak Makmur Tobing. Orang yang berjuang keluar dari kondisi stroke-nya yang membuat dia kehilangan hampir segalanya. Tapi tidak semangat hidupnya. Tidak pengharapannya. Segera gunakan Accu-Laser dari Gogomol. Gogomol sudah hadir di Indonesia lebih dari 10 tahun dengan kualitas produk dan layanan berstandar internasional. Dan itu tersertifikasi. Accu-Laser juga terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketika Anda menghubungi Gogomol saat ini juga lewat nomor telepon yang muncul di layar kaca, maka ada program pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan supaya situasi dan target Anda benar-benar sesuai dengan harapan. Saya ingin ingatkan, ada fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda bersegera menghubungi kami, tidak menunda-nunda apa yang Anda bisa kerjakan hari ini juga. Hubungi call center kami, segera dapatkan Accu-Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sampai ketemu di Go Healthy episode berikutnya. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Accu-Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.